Pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, Doni kembali hadir dalam sidang ketiganya di Pengadilan Negeri Depok kelas 1A. Hakim menyatakan bahwa berkas dari bank masih kurang lengkap sehingga sidang ditunda hingga minggu depan. Dalam persidangan, Hakim menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena ini adalah kasus perdata. Pengacara penggugat meminta agar masalah ini tidak dipublikasikan oleh media. Setelah sidang, Doni menyampaikan kepada awak media bahwa ini adalah kehadiran ketiganya dan menolak memberikan KTP kepada pengacara penggugat. Doni menyesalkan bahwa masalah ini bisa sampai ke pengadilan dan menduga adanya pihak ketiga yang mendorong hal ini. Dia bertekad untuk menjalani sidang hingga selesai dan selama proses sidang berlangsung bila terjadi suatu peristiwa kriminalisasi saya akan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib. Dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Depok, Jax TV, Ade Suhendar melaporkan. Yang ketiga Pak, akhirnya saya masuk di dalam persidangan ketiga ini tadi. Akhirnya persidangan ini akan ditunda juga seminggu ke depan. Tadi ada bahasanya pihak pengacara penggugat menekan saya, janganlah masalah ini diekspos di media, termasuk janganlah dipublikasikan. Itu hak saya. Merasa hal yang sangat dirugikan di sini. Ya, saya punya hak juga dong. Saya punya hak prikemanusiaan, punya hak harga diri juga. Makanya saya berani ekspos ke media, berani publikasikan. Dalam artinya saya nggak merasa bersalah di sini. Kalau dia ada jalur mediasi, jalur kekeluargaan, dari awal kan sudah ngajukan. Dari pokok permasalahan sebelum terjadi di pengadilan ini, dari awal sudah ingin dimediasi, ingin cara kekeluargaan, tapi nggak ditanggap penggugat. Tapi dengan alasan kenapa saya dilarang untuk publikasikan, untuk dilarang dimasukkan ke medsos, itu hak saya punya hak juga. Jadi persidangan tadi cuman nggak bisa dilanjutkan karena ada pihak yang terkait yang tergugat kedua, ada surat-suratnya belum lengkap, itu ya Bang. Baik, mungkin langkah selanjutnya seperti apa nih Bang? Ya, langkah selanjutnya kita ikuti maunya penggugat ini gimana. Kita ikutin aja. Maunya gimana, bagusnya saya dalam selangkah pun saya nggak akan mundur. Saya berjanji nyawa saya tantangannya, hidup mati saya karena nama baik saya tercemar di sini. Saya bukan menantang, artinya meluruskan. Kalau saya bersalah, ya hukum dengan kesalahan saya. Tapi kalau ini terbukti saya nggak bersalah, buktikan di pengadilan nanti. Kenapa saya nggak lari? Ya dari awal pihak pengacara penggugat ini udah ada minta KTP saya. Dasar apa dia minta KTP saya? Kalau dia orang pengacara penggugat, dia harusnya udah tahu dong, udah free dong buktinya sama dia, udah lengkap dong data sama dia. Kenapa data nggak sesuai dengan data tuntutannya? Dia menuntut saya tapi data saya nggak sesuai. Alamat saya dikasihnya sesuai alamat saya sampai detik ini, sampai saat ini alamat KTP saya belum berubah. Nah, makanya dia minta tadi ada cocokan sedikit lah, karena saya nggak mau ada kasih. Ya itu hak saya, nggak mengasih anggapannya kan itu hak saya punya hak juga kok, kan gitu. Baik Bang, mungkin ada harapan yang baru dengan adanya kejadian sebelumnya, harapan Abang kedepannya seperti apa sih? Ya harapan saya untuk pesan untuk penggugat, jadi pakailah hati nurani, ya jelaskanlah kenapa, imbal balik ke belakangnya, ingatlah, dirunut balik ke belakangnya. Kita pernah tinggal satu atap, pernah kita makan nasi itu juga nasi yang kita makan. Kenapa? Ini bapak sambungnya yang pernah membesarkan dari SD sampai dia lulus SMK sampai dia besar sekarang ini. Kenapa tuntutan terjadi seperti ini? Yang saya sangat sayangi, seharusnya nggak akan terjadi seperti ini kalau dia pakai hati nurani. Tapi apalah daya, saya rasa ada unsur oknum-oknum yang nggak tertentu di belakang dia untuk membacking, untuk me-expose dia untuk masuk ke pengadilan. Itu saya rasa ada itu. Saya jamin itu 100%. Ada pihak oknum-oknum yang nggak tertentu, yang nggak bertanggung jawab di ranah ini, ikut campur dalam urusan ini. Makanya terjadi hal seperti ini Bang.